Kabar gembira, TPP PNS akhirnya cair. Ini kriteria dan proses pengajuannya untuk PNS Pemda. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan persetujuan tambahan penghasilan pegawai untuk pegawai negeri sipil di pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, keputusan soal TPP PNS Pemda diambil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kemendagri melakukan seleksi ketat terhadap pengajuan permohonan TPP PNS. Ada kriteria tertentu pemberian TPP untuk PNS Pemda. Setiap daerah harus lolos verifikasi dan lolos pertimbangan dari Kementerian Keuangan dan baru kemudian mendapatkan persetujuan otoritas dalam negeri. Proses verifikasi sangat penting untuk memastikan apakah seorang PNS sudah lepas dari jabatannya atau tidak. Nggak boleh salah, salahkan jadi masalah hukum. Satu rupiah pun nanti masalah hukum, kata Tito Kamis lalu. Terbitnya aturan ini telah sebelumnya Kementerian Keuangan meloloskan pertimbangan permohonan TPP PNS Pemda. PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat lintas komponen sebelum mengeluarkan surat persetujuan TPP PNS di daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri. Fatoni membeberkan proses pengajuan persetujuan TPP di daerah kepada Kemendagri. Pemerintah akan bongkar skema gaji PNS, bakal lebih gede nih. Jakarta, CNBC Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkapkan sedang merancang skema gaji PNS ASN terbaru. Nominalnya bakal lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut disampaikan secara eksklusif oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Alex Denny kepada CNBC Indonesia. ASN tidak punya salary rank, harus kita buat salary rank. Salary rank yang pasti harus wajar dan kompetitif, jelasnya kepada CNBC Indonesia melalui video conference, dikutip Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Menurut Alex, besaran gaji PNS idealnya paling tidak merujuk pada upah minimum provinsi (UMP). Kemudian juga perubahan gaji bukan hanya pada tingkat karyawan pegawai, namun juga jabatan pimpinan tinggi. Sekarang anti bicara di percentage berapa UMP yang kita mau. Jabatan pimpinan tinggi seperti eselon I, eselon 2 juga kita harus punya benchmarknya, jelasnya. Karena kita ingin mengatrek talenta-talenta terbaik untuk mau bergabung sebagai ASN. Jadi, bukan hanya gaji, kita bicara insentif, lanjutnya. Sebab, kata Alex, meskipun saat ini tunjangan kinerja Tukin diberikan, hal itu tidak juga berhasil meningkatkan produktivitas ASN. Dari skema gaji dan insentif yang sedang dirancang ini, menurut dia, tidak menutup kemungkinan nominalnya akan lebih besar dari nominal yang ada saat ini. Pemberian insentif ini pun, lanjut dia, akan disesuaikan sesuai dengan performa kinerja masing-masing ASN. Kalau orangnya gak perform, dia tidak dapat. Kalau perform baik akan dapat lebih banyak, ujarnya. Tren ke depan benefit itu fleksibel, yang milenalkan ingin memilih sendiri benefit yang sesuai kebutuhannya. Kami juga harus siap ke sana, jelas Alex lagi. Saat ini rencana skema gaji dan insentif PNS yang baru masih didiskusikan dengan Kementerian Keuangan. Alex pun belum bisa memastikan kapan skema gaji dan insentif PNS yang baru ini bisa diimplementasikan. Kami sedang rembukan dengan teman-teman di Kemenkeu, paling tidak kita tahu kuenya ini mengukurnya dari mana, jelasnya. Sehingga kami di Kementerian PAN dan RB sebagai hari direktor, bisa membagi kue itu untuk yang fix, variabel, untuk benefit, untuk learning, porsinya seperti apa yang ideal, tuturnya lagi. Kemenpan RB siapkan sistem kerja baru berbasis fungsional,
PNS dan PPPK. Siap-siap saja, Kemenpan RB menyiapkan sistem kerja baru berbasis fungsional. Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB akan menyiapkan sistem kerja baru bagi ASN. Sistem kerja baru ini sifatnya lebih fleksibel dan kolaboratif berbasis fungsional. Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini mengungkapkan, pasca penyederhanaan birokrasi, pihaknya tengah menyusun model organisasi dan sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Jadi, sistem kerja baru ini lebih fleksibel dan kolaboratif berbasis fungsional, ujar Rini dalam pernyataannya. Senin 31/1 pengembangan dan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan terus dikembangkan untuk mendukung sistem kerja baru berbasis digital. Ini termasuk mengadopsi artificial intelligence (AI) dan big data dalam penyelenggaraan pemerintahan. ADVERTISEMENT dalam sistem kerja baru ini, optimalisasi peningkatan kapasitas SDM ASN baik PNS maupun PPPK dilakukan secara terbuka. Di samping mengembangkan sistem reward secara terintegrasi akan terus digalakan. Kemenpan RB juga akan memperkuat kebijakan dalam rangka transformasi pelayanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif, terangnya. Kemenpan RB di tahun 2022, Rini mengingatkan diperlukan antisipasi akan efisiensi anggaran. Dia berharap setiap unit kerja sejak awal bisa menyusun strategi yang fokus dan efektif agar efisiensi anggaran tidak mengganggu secara keseluruhan rencana kinerja yang telah ditetapkan.